Kalau teman-teman masih ingat video ini, Jadi di tempat-tempat Bapak Ibu biasa suka lihat ya, di bandara, di pelabuhan, tempat-tempat piknik, suka ada charging station, tempat kita nyarger yang udah ada kabelnya dikasih sama mereka di situ. Jadi di Amerika kejadian, ternyata hacker udah bisa masukin virus ke dalam kabel itu. Ketika kita colokin ke HP kita, nanti mereka dapat akses ke semua data pribadi yang ada di HP kita. setelah kita melihat video yang tadi, muncul pertanyaan, apakah charging station bisa menjadi media peretasan bagi hacker? Nah, di video tadi dijelaskan kalau misalnya kita menggunakan charging station di tempat umum, ketika kita colokin device kita, maka hacker bisa langsung mendapatkan akses ke semua data pribadi di handphone atau device kita. Dan di video tadi dijelaskan kalau misalnya hacker udah bisa masukin virus ke dalam kabelnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, hacker bisa masukin virus ke dalam kabelnya. Oke, yang pertama sekali saya mau jelaskan adalah bagaimana transfer data itu bisa berjalan. Ini akan menjawab pertanyaan apakah hacker bisa menanamkan virus ke dalam kabel. Berbicara dengan transfer data, sudah pasti kita berbicara tentang OSI layer. Nah, di OSI layer ini ada 7 layer, tapi saya nggak akan menjelaskan ke 7 layer tersebut. Yang akan saya jelaskan di sini adalah hanya 2 layer, yaitu layer 1 dan juga layer 7, yaitu layer application dan juga layer physical. Nah, kenapa saya hanya membahas yang 2 layer ini? Karena hanya di 2 layer inilah manusia bisa berinteraksi, yaitu pada layer physical simpelnya kita bisa analogikan sebagai kabel. Jadi data itu ditransfer menggunakan kabel. Dan pada layer application kita bisa analogikan sebagai aplikasi atau browser atau Windows Explorer yang biasa kita gunakan. Nah, jadi manusia bisa berinteraksi hanya di 2 layer ini. Sisanya layer 2 sampai layer 6 itu terjadi di balik layar. Jadi saya nggak akan jelaskan di sini supaya orang awam lebih mudah mengerti. Nah, ketika kita berbicara tentang transfer data, berarti ada 2 side, yaitu pengirim data dan juga penerima gitu. Jadi, kita analogikan handphone ini sebagai klien dan laptop ini sebagai server. Nah, ketika kita akan melakukan transfer data ke laptop ini, kita analogikan sesuai dengan yang ada di video itu menggunakan kabel. Nah, ketika kita akan melakukan transfer data, yang pasti akan melibatkan si pengirim dan juga si penerima. Nah, kita analogikan si pengirim sebagai server, sedangkan penerima sebagai klien. Nah, ketika akan melakukan transfer data, itu akan dimulai dari layer 7, layer application. Simpelnya seperti Windows Explorer atau aplikasi atau browser yang akan kita gunakan untuk melakukan transfer datanya. Nah, setelah melewati layer 7 atau layer application, singkatnya setelah melewati layer 6 sampai layer 2, dia akan sampai ke layer 1, yaitu layer physical. Nah, itu artinya dia akan ditransfer melalui kabel yang sudah kita gunakan. Misalnya kabel USB atau kabel data. Nah, pada proses itu terjadi yang namanya encapsulation. Nah, apa itu encapsulation? Encapsulation itu adalah proses membungkus datanya itu supaya kita bisa transfer dari server ke klien. Nah, di proses itu akan ditentukan alamatnya, kemana mau ditransfer, baik itu berupa MAC address maupun IP address. Nah, setelah proses transfer selesai dari server ke klien, di sisi klien akan terjadi juga proses namanya decapsulation, supaya data yang sudah kita transfer itu bisa dibaca. Nah, yang mau saya jelaskan di sana adalah bahwa semua proses yang ada di OSI layer tadi, yang 7 layer, itu semuanya membutuhkan resource supaya proses itu berjalan, seperti CPU, memori dan juga hard disk. Semua proses OSI layer tadi yang ada 7 layer itu tidak akan terjadi di kabel, karena ketika proses itu terjadi yang pasti itu membutuhkan resource seperti CPU, memori dan juga hard disk. Nah, sedangkan di kabel resource itu tidak ada. Nah, yang perlu kita waspadai adalah perangkat di balik kabel itu. Jadi contoh simpelnya untuk mengetahui apakah ada perangkat di balik kabel itu, kita bisa melihat ketika kita colokin dari handphone ke port USB-nya. Kalau misalnya ada notif seperti ini, nah yang perlu kita waspadai adalah ketika kita colokin perangkat kita ke port USB-nya dan muncul notif seperti ini, itu artinya ada perangkat di balik port USB itu. Gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai. Kalau kalian melihat notifikasi seperti itu ketika kalian colokin handphone atau perangkat kalian ke port USB-nya, itu berarti di balik port itu ada perangkat. Bisa saja perangkat itu seperti laptop atau perangkat lain, yang pasti itu mempunyai resource untuk melakukan transfer data dari perangkatnya yang bisa kita analogikan tadi sebagai server ke si handphone kita. Nah, kalau kalian melihat notif seperti itu, segera cabut kabelnya. Supaya kalau misalnya dia mau melakukan transfer data itu langsung gagal.
gitu. Nah, proses yang tadi yang saya jelaskan ketika kita colokin perangkat kita ke port USB-nya dan ada notifikasi misalnya meminta transfer file, itu biasa kita sebut dengan istilah juice jacking. Nah, jadi juice jacking ini pertama sekali ditemukan pada tahun 2011 sebagai perangkat USB charging station yang jahat, yang biasa kita sebut sebagai McTrans. Dan pada tahun 2013 para ahli keamanan ataupun IT security profesional mempresentasikannya pada konferensi Black Hat. Jadi pada charging station itu ditanamkan virus ataupun ransomware yang mampu melakukan enkripsi dan juga pencurian data. Oke, jadi cara kerja juice jacking ini ada 4 tahap. Seperti yang kita lihat kalau kita misalnya membongkar kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, pada kode tersebut kita melihat bahwa ada 4 tahap yang dilakukan ketika juice jacking terjadi. Nah, jadi pada tahap pertama itu adalah wait for phone. Maksudnya di situ adalah kodenya sudah dijalankan, jadi dia sedang proses menunggu kalau misalnya ada user ataupun perangkat yang dicolokin ke si servernya ataupun ke perangkat yang sudah dia buat gitu. Nah, ketika kita sudah colokin, maka akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu ada tahap drop ransomware. Nah, ini adalah proses melakukan transfer data yang tadi saya sebutkan bahwasanya ransomware-nya itu ditransfer dari servernya ke klien atau ke handphone kita. Jadi, ketika proses itu terjadi, itu pasti melibatkan OSI layer, 7 OSI layer yang tadi. Nah, selanjutnya ketika ransomware-nya sudah ditransfer, sudah berhasil dikirim ke handphone kita misalnya, akan dilanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu make folder to store data stolen. Nah, itu maksudnya virusnya akan membuat sebuah folder untuk menyimpan semua data-data yang sudah dicuri. Nah, folder itu nanti yang akan dikirimkan ke servernya atau ke si attackernya pada tahap yang keempat, yaitu pada tahap transfer and encrypt data. Nah, pada tahap yang keempat itu data kita sudah ditransfer. Ketika sudah selesai ditransfer, maka data semuanya itu akan dienkripsi. Jadi kita nggak bisa lagi membuka file ataupun membaca file-file kita. Jadi seperti itu cara kerjanya kalau misalnya terjadi juice jacking. Jadi ini menjawab pertanyaan, apakah charging station di tempat umum bisa digunakan sebagai media peretasan? Jawabannya tergantung perangkat di balik port USB-nya. Nah, kalau di balik port USB-nya itu hanya digunakan sebagai media charging atau hanya menyediakan listrik, yang pasti itu nggak bisa. Nah, beda cerita kalau misalnya ternyata di balik port USB itu ada perangkat seperti laptop atau perangkat yang lain yang mempunyai resource untuk melakukan transfer data. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghindarinya. Nah, di sini saya ada beberapa tips yang bisa saya bagikan bagaimana cara menghindari juice jacking. Oke, jadi tips yang pertama itu adalah mematikan fitur auto enable transfer file di handphone kalian. Nah, secara default memang fitur auto enable transfer file di handphone itu disable. Tapi kita perlu memastikan apakah fitur itu disable atau enable. Sehingga nanti ketika ada permintaan transfer file menggunakan kabel akan muncul notifikasinya di atas gitu. Jadi kita bisa pilih apakah kita enable atau enggak. Nah, kemudian tips yang kedua, ketika kita colokin device kita ke port yang ada di charging station, ketika ada muncul notif melakukan transfer data atau enggak, jangan diizinkan dan segera cabut perangkatnya. Karena itu artinya di balik perangkat itu, di balik port USB itu ada perangkat yang lain yang mungkin bisa melakukan transfer data. Tips yang ketiga adalah cari stop kontak ataupun terminal listrik yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kepala charger kita sendiri. Itu pasti akan lebih aman. Dan tips yang terakhir adalah gunakan power bank kalau misalnya kita punya power bank. Nah, itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga kalian bisa mengerti bagaimana hacker bekerja, khususnya dalam juice jacking ini. Jadi kita bisa aman ketika kita menggunakan charging station di tempat umum. Oke, itu saja yang bisa saya share hari ini. Share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang teredukasi dan semakin aman ketika menggunakan charging station di tempat umum. Like kalau video ini bermanfaat, dislike kalau tidak. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena di channel ini saya akan berbagi tentang IT security yang lainnya dan juga tips dan triknya supaya kita aman dari serangan hacker. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe dan stay secure.